Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kita terjebak dalam kondisi seseorang yang seakan-akan seperti penolong kita, menjadi investor di usaha kita, tapi ternyata dia punya motif seperti rentenir. Banyak nggak teman-teman di sini yang mungkin punya usaha, terus butuh modal atau mungkin butuh suntikan modal mungkin untuk menyelamatkan usahanya atau mungkin untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan seorang investor. Tapi motifnya sebenarnya si investor ini bukannya the real investor, tapi dia adalah seorang rentenir sebenarnya. Nah, maksudnya gimana? Pasti pada bertanya-tanya kan, apa sih maksudnya? Kok investor dibilang rentenir? Padahal investor itu menyelamatkan kita kan. Jadi banyak kondisi di mana seseorang memiliki uang berlebih yang dimana uang itu dia nggak mau uangnya nganggur, maunya uangnya produktif dan menghasilkan uang lagi nanti ya, menumbuhkan uang lagi, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat atau apa namanya, pembiayaan di bisnis yang kita ingin capai gitu kan. Karena AKT investor itu, misalkan saya invest ke usaha bapak atau ibu nih ya, saya invest 100 juta misalkan, dengan kepemilikan sahamnya misalkan anggap 50% gitu ya. Jadi Anda sebagai pengelola usaha, saya sebagai investor, saya hanya menanamkan modal aja di usaha tersebut. Nah, Anda sebagai pengelola usaha tersebut dengan pembagian saham 50% 50%. Jadi kita masing-masing punya 50% ya. Cuman usaha itu dengan modal full dari saya. Anggap seperti itu ya. Ini baru mulai usaha nih, anggap aja. Nah, pada saat usaha akad yang kadang-kadang terjadi di lapangan itu adalah dari 100 juta yang saya setorkan itu, per bulan saya minta 1% ya, contoh kayak gitu. Itu sebenarnya bukan investor kalau gitu. Itu namanya rentenir. Karena apa? Uangnya yang 100 juta itu dia dapat bagi hasil, tapi bagi hasilnya persentase dari modal yang dia berikan. Itu sama aja kayak dia jadi bank atau jadi rentenir misalkan gitu ya. Saya nggak menyamakan bank dengan rentenir ya, cuman ini akadnya kayak gitu. Bank pun sama kan, misalkan dia mencairkan 100 juta per bulannya sekian, kita harus bayar bunga. Nah, rentenir pun sama seperti itu, cuman bedanya dari legalitasnya aja kan, gitu loh. Nah, apa, akad seperti itu sebenarnya menurut saya pribadi itu namanya bukan investasi. Karena yang bener itu kalau investasi, kalau kita invest di usaha gitu ya, usaha itu maju berkembang dapat profit, ya profitnya itu dibagi sesuai dengan persentase saham yang kita punya. Kalau rugi gimana? Kalau rugi ya kita sama-sama tanggung kerugiannya, sama-sama kalau kita saham masing-masing 50% ya kerugiannya itu ya kita tanggung masing-masing 50%. Nah pertanyaan lagi, kalau usahanya itu tutup gimana? Nah kalau usaha itu tutup berarti dipilotkan kan. Nah kalau udah dipilotkan kayak gitu, udah nggak dijalankan lagi, otomatis dari usaha tersebut uang 100 juta kita itu bukannya berarti si pengelola usaha itu harus balikin kita 100 juta, tapi aset yang bisa dijual apa dari barang-barang yang dibelikan dengan budget 100 juta. Misalkan kita buka rumah makan itu tempatnya sewa, tapi kita punya properti nih seperti meja, kursi, mungkin gerobak, mungkin alat-alat masak yang lainnya. Nah itu kalau kita valuasi, kalau kita jual nilainya berapa? Misalkan anggap kita jual kompor segala macam, jadi 20 juta. Nah 20 juta itu kalau udah kejual ya kita bagi dua sama si pengelola itu. Atau kalau mungkin si pengelola itu berbaik hati, mungkin 20 juta hasil penjualan itu dikasih kita semua. Itu baru akad yang benar. Bukannya berarti kalau usaha itu jatuh atau tutup, ya si pengelola tadi harus balik kita 100 juta ya. Ya nggak gitu juga, karena uang kita yang 100 juta tadi buat modal itu menjadi hangus, menjadi barang-barang yang dibeli oleh si pengelola usaha tersebut. Gitu loh teman-teman. Sama kalau kita misalkan ikut franchise Alfamart contohnya. Alfamartnya tutup, ya udah. Berarti kan kita rugi kan. Tapi ada barang-barang apa nih yang bisa kita jual, misalkan properti-propertinya, misalkan meja kasir atau apa segala macam. Itu masih milik kita kan, bukan milik Alfamart, karena itu satu paket dengan paket franchise-nya.
Yang milik kita apa aja ya itu kalau kita jual ya punya kita. Gitu loh. Jadi bukannya dari persentase modal yang kita berikan, dari 100 juta saya minta 1%, berarti per bulan kamu harus targetnya 100 juta. Nah 100 jutanya ini itu adalah dibebankan kepada pengelola sebagai hutang. Itu kan nggak gitu sebenarnya. Itu sama aja kita jadi rentenir kalau kayak gitu. Kalau akadnya kayak gitu ya, saya pinjemin kamu 100 juta, per bulan saya minta 1 juta, terus kamu tetap harus cicil ke saya 100 juta itu. Nah kalau udah lunas 100 juta gimana? Ya saya tetap punya saham di situ. Itu namanya rentenir. Kita udah duitnya dibalikin, kita masih minta bagi hasil 50%. Itu nggak adil. Di agama saya, di Islam pun diatur sebenarnya tentang hal seperti itu. Namanya investasi ya, untung bagi untung, rugi bagi rugi. Makanya sebelum memulai investasi itu kita benar-benar pelajari dulu siapa pengelola usaha tersebut, bisa dipercaya apa enggak. Itu adalah skill seorang investor. Jadi buat bapak ibu yang ingin investasi di sebuah usaha, lihat dulu siapa yang mengelola usaha tersebut. Apakah si pengelola tersebut terverifikasi, bisa dipercaya untuk bisa mengelola usaha tersebut, atau hanya orang yang baru mulai usaha. Saran saya cari orang yang benar-benar udah terbiasa di usaha tersebut, atau kalau mau investasi di usaha yang udah jalan, yang udah terbukti untung gitu loh. Seperti misalkan ada sebuah usaha pecel lele, dia udah jalan dan terbukti untung. Nah kita punya budget untuk membeli saham dari usaha tersebut. Nah bisa aja kita bisa beli usaha tersebut, misalkan per 10% harganya berapa juta gitu. Kita bikin legalitasnya di notaris nanti. Jadi usaha tersebut dibikin mantap legalitasnya. Terus kepemilikan sahamnya tuh, misalkan kita punya 10%, beliau si pengelola tersebut 90%, ya nggak masalah. Nanti pembukuannya setiap bulan tuh dari profit bersihnya kita dapat dividen kan 10%, atau mungkin setiap 3 bulan sekali kita dapat dividen. Kita lihat hasil laporan keuangannya. Semua kalau udah namanya usaha, kalau sudah diinvest, otomatis bukan milik si pengelola tersebut full kepemilikan dari usaha tersebut, tapi udah milik sebagian sahamnya udah dimiliki oleh investor. Jadi pembukuan pun kalau untuk teman-teman yang mau usahanya diinvest oleh orang, ya rapikan dulu masalah keuangannya rapi, baru kita terima investasi dari luar gitu ya. Jadi kita ubah dulu nih persepsi kita tentang masalah investasi. Apa sih yang harus kita siapkan untuk memulai investasi? Dan kita sebagai penerima modal, kita harus mempersiapkan pelayanan yang baik juga kepada investor kita. Gitu ya, teman-teman. Jadi, jangan lagi kita terjebak dalam skema investasi yang berbuntut sebagai rentenir atau pinjaman modal yang berkedok investasi. Pinjaman modal berbunga lagi. Apalagi berbunga ya, di agama saya, di Islam nggak diajarkan untuk menerima akad keuangan yang ada bunga berbunga, atau bahasa di agama saya itu riba. Itu sebenarnya yang kita jaga adalah keberkahannya. Karena saya sendiri pun pernah merasakan di mana usaha saya penuh dengan transaksi seperti itu, permodalan dari bank, permodalan dari investor yang seperti tadi itu. Ya alhamdulillah udah tutup tahun 2020 kemarin. Udah sekarang udah 2 tahun ini saya geluti usaha yang baru, walaupun skalanya omset masih di bawah 100 juta per bulan. Hanya baru beberapa cabang gerobakan tahu. Tapi alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya, bisa sedikit demi sedikit mencicil utang-utang saya yang tempo dulu. Terus bisa ibaratnya gini, jajan di luar tuh sekali nggak kepikiran kayak dulu gitu loh. Keberkahannya insya Allah ada di sini, karena saya merasa keuangan saya walaupun gak sebesar dulu, tapi ini lebih ngumpul, lebih bisa nabung. Setiap bulan saya masih bisa nabung. Terus untuk berinfak, bersedekah pun lebih tenang, karena uangnya banyak. Bukan banyak sih, belum banyak, cuman maksudnya ada kelonggaran uang setiap bulannya yang bisa saya gunakan untuk kegiatan sosial. Gitu ya teman-teman ya. Semoga akad-akad seperti ini bisa kita hindari, sehingga usaha kita bisa makin barokah, bisa makin maju dan juga berkembang. Saya doakan teman-teman yang masih punya hutang juga bisa disegerakan lunas hutangnya, dan juga mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.